Usnea SP. Serbuk kayu angin ini ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian disopletasi dengan heksan 500 ml hingga didapatkan ekstrak cair. Ekstrak cair yang didapatkan diuapkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental. Kemudian ekstrak kental ini dipisahkan 5 ml untuk pengujian KLT dan sisanya itu didiamkan hingga terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk ini direkristalisasi hingga didapatkan kristal murni. Kemudian kristal murni yang terbentuk ini dihitung rendemen dan dilakukan pengujian KLT dengan dibandingkan dengan ekstrak kental yang kita pisahkan tadi. Hari ini kita akan mencobakan isolasi asam asmat dari Usnea. Jangan lupa di bawahnya itu harus dikasih kapas supaya dia tidak bobol. Jadi kurang selongsongnya seperti ini. Nah, ini benangnya untuk digantungkan di selongsongnya. Dan selongsong ekstraksi yang kita gunakan yaitu sopletasi, di mana prinsipnya itu penyaringan berulang-ulang. Itu maksudnya, jadi di sini ada pelarut nanti akan mendidih sesuai dengan titik didihnya. Ini dibantu dengan adanya batu didih untuk mempercepat pemanasan. Kemudian nanti setelah dia mendidih, dia nanti akan naik uapnya itu ke atas lewat sini, kemudian naik ke sini. Nah, kemudian terus di sini terus ke atas, nanti didinginkan oleh kondensor, dimana nanti setelah didinginkan dia akan turun berupa embun-embun dan nanti akan membasahi yang selongsong tadi, yang sampel kita tadi. Nah, dibasahi di sini sampai nanti pipa kapilari ini penuh, dia nanti akan turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Nah, nanti begitu seterusnya. Makanya dia dikatakan penyarian berulang-ulang karena uapnya naik ke atas, kemudian didinginkan dan dia turun lagi membasahi atau merendam yang sampel tadi, dan kemudian turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, begitu seterusnya. Nah, jadi tunggu sampai penuh, nanti pas dia turun itu dihitung 1 siklus. Nah, ini dia mulai turun kan setelah penuh pipa kapilernya. Nah, itu dihitung 1 siklus. Nah, nanti akan naik lagi, nanti dibasahi lagi, baru turun lagi. Nah, sampai dia bening. Nah, ini siklus terakhir. Nanti sampai bening, baru selesai sopletasinya. Jadi secara keseluruhan sopletasi ini terdiri dari 6 siklus, mulai dari awal sampai dia bening. Proses selanjutnya yaitu rotary evaporator, dimana hasil sopletasi yang didapatkan tadi itu kita uapkan sampai terbentuk ekstrak kental. Nah, jadi prinsip rotary evaporator ini dengan adanya pemanasan, kemudian perputaran dan adanya tekanan, sehingga pelarut yang digunakan itu akan dapat menguap di bawah suhu titik didihnya. Nah, ini kondensor, ini labu, ini pemanas. Kita menggunakan suhunya 60. Nah, ini suhunya masih dalam proses peningkatan. Nah, nanti hasil pelarutnya itu akan ditampung di labu pelarut ini. Nah, jadi setelah dirotari sampai kering kayak gini, nanti ditimbang berapa berat ekstrak keringnya, nanti dihitung rendemen. Nah, itu rendemen ekstrak. Nah, kemudian ekstrak yang lengket di
dalam laboratorium ini dilarutkan dengan larut etil asetat. Kenapa dengan etil asetat dilarutkan? Karena dia mudah larut dalam etil asetat. Dibilas sampai dia larut semuanya, sampai bersih. Setelah itu dimasukkan ke dalam kulkas dan diamkan sampai terbentuk kristal. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian KLT atau kromatografi lapis tipis dari kayu angin. Nah, kemudian yang perlu disiapkan itu yang pertama fase geraknya itu disiapkan dengan perbandingan 3:2, di mana 3 heksan 2 mili etil asetatnya. Nah, ditunggu sampai jenuh. Sementara menunggu sampai jenuh, kita siapkan plat KLT. Plat KLT-nya itu dipotong 10 cm dan dikasih batas atas dan batas bawah itu masing-masing 1 cm. Nah, kemudian disiapkan sampel yang mau kita uji KLT-nya. Ini ekstrak atau hasil sokletasi dari kayu angin. Nah, ini jadi sampel penotolan yang pertama. Nah, kemudian ini kristal asam usnat yang didapatkan dari ekstrak kayu angin. Nah, cuman yang ini digunakan sebagai penotolan yang kedua, tapi ini belum terlalu murni. Nah, ini harus direkristalisasi dulu hingga didapatkan nanti kristal yang lebih murninya. Nah, ini kristal yang nomor 3, ini untuk penotolan yang ketiga nanti. Nah, di sini hasil rekristalisasi dari yang kristal yang kedua, ini lebih bersih dibandingkan yang kedua tadi. Kemudian juga siapkan ini penotol. Penotol ditempatkan di wadah yang telah diisi metanol, gunanya untuk mencuci sebelum dan sesudah penotolan. Jadi kalau ini harus dicuci terlebih dahulu agar tidak mengotori yang sampel yang lainnya. Saja untuk penotolan yang pertama kita gunakan ekstrak atau hasil sokletasi dari kayu angin. Nah, ini bisa ditotolkan 2 atau 3 kali, 2 atau sampai 3 kali. Nah, jangan lupa dibilas sesudah penotolan atau sebelum penotolan agar tidak mencemari sampel yang lain. Nah, kemudian penotolan yang kedua itu kristal yang pertama yang terbentuk dari ekstrak tadi. Nah, itu ditotol di sebelahnya. Nah, ini bisa ditotol 2 atau sampai 3 kali. Jangan lupa dibilas lagi. Nah, kemudian ditotol lagi, itu penotolan ketiga yaitu kristal yang telah direkristalisasi dari kristal yang pertama tadi. Nah, kemudian setelah ditotol itu kita tunggu dulu sampai kering tempat penotolan tadi. Nanti kalau misalkan setelah kering baru kita mulai elusi. Nah, setelah jenuh fase geraknya itu baru bisa kita elusi.
Nah, ini kita tunggu proses elusinya sampai membasahi yang batas atas. Nah, setelah mencapai batas atasnya, itu kita keluarkan dan kita lihat di lampu UV di 254. Nah, ini merupakan hasil pengujian kromatografi lapis tipis dari kayu angin. Nah, nampak hasil yang pertama itu merupakan penotolan ekstrak atau hasil sokletasi dari kayu angin. Itu masih nampak dua noda, itu noda utama dan noda di bawahnya. Kemudian yang kedua itu merupakan penotolan kristal yang didapat dari ekstrak. Nah, di bawahnya masih nampak sedikit bayangan dan ini masih perlu direkristalisasi. Nah, kemudian yang penotolan yang ketiga itu sudah tidak ada lagi noda atau bayangan noda di bawah noda utama. Nah, ini menandakan senyawa asam usnat yang kita dapatkan itu sudah murni.